Sakit amat dah, gak enak banget nih perut, ya ampun. Aduh, serba salah gerak begini, salah begitu, salah semua. Seperti laki-laki saya serba salah. Dika, Ya Clara, Dik, kamu kenapa? ini loh. Sakit kepala? Ini kan perut bukan kepala, kalau kepala pegang di atas ini loh. Ya juga sih, lagi haid ya, datang bulan. Dong, lebih ke arah matahari kayaknya. Terus kenapa Enggak. perutnya nahan gitu kayak orang? Enggak, tadi pagi kan sarapan, makan bubur di pinggir jalan. Terus kenapa Ya buburnya? makan buburnya sama abang-abangnya sekalian sih. Oh enggak. Makan Pantesan. buburnya enggak. Makan buburnya emang kayaknya agak buru-buru gitulah, kayak sekarang jadi nggak enak banget perutnya. Terus kenapa? Bukan apa-apa Clara, saya tuh takut ya yang namanya kalau sakit perut begini tuh ya, sering-sering sakit perut begini itu bisa bikin stunting. Hah? Ih. Kok bisa sakit perut doang bikin stunting? Ih, bisa tahu ya namanya sakit perut itu bisa bikin stunting pada anak. Saya kan masih anak ini, anak ibu saya, anak bapak saya. Oh iya sih, tapi nggak gitu juga konsepnya Itu Bambang. makanya. Masa iya udah kayak gini bisa kena stunting? Ya nggak bisa kecil lagi sih ya. Iya. Tapi itu yang mau dibahas hari ini. Kok saya mendadak sembuh ya? Oh ketahuan banget gimmick penyakitnya ya. Jadi kita mau ngebahas itu Oke. Clara. Tapi emang bisa ya gangguan pencernaan bikin stunting? Tapi kan stunting tentang pendek kan? Ya kan orang taunya kan stunting itu kan karena gizinya kurang, karena ekonomi sulit ya kan. Padahal Iya enggak ya sih. namanya orang yang sering kena, bukan orang ya, anak-anak lah gitu ya. Yang sering kena sakit perut, sakit pencernaan itu bisa bikin stunting, makanya mau dibahas. Ya udah deh. Kita langsung buka aja dulu kali ya. seperti biasa. Iya nih. Mari jadi kita buka penasaran, dulu. Kok bisa sih kayak gitu Biar ya? kejawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, ketemu sama saya lagi Dika dan Clara di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Tadi tuh kita mau ngebahas nyata yang namanya sakit perut atau sakit pencernaan pada anak itu ujung-ujungnya bisa bikin stunting. Waduh bahaya ya, berarti harus hati-hati banget ya sama permasalahan pencernaan pada anak. Nah itu dia makanya Oke, berarti kenapa hari ini kita ada siapa nih? itu, karena kita mau ngebahas tentang pencernaan anak, makanya kita mau ngebahas sama dokter ortopedi. Oh bukan, dokter anak yang Ortopedi, pasti dokter enggak. anak dong. Bukan, dokter anak. Kalau dokter anak pasti anak-anak? Enggak dong, Oh, enggak dokternya dokter kecil yang anak SD itu, dok kecil, enggak bukan itu. Kita mau ngebahas sama ada dua tamu nih yang keren Oke. sekali ya. Yang pertama ada siapa sih Clara? Ada Dr. Aryani Dewi Widodo, spesialis anak konsultan. Konsultannya. Nah ini beliau ini adalah spesialis anak, subspesialis gastrohepatologi anak. Jadi Waduh. udah jadi dokter anak, sekolah lagi. Sekolah lagi? Iya. Nggak capek apa sekolah Ya terus mungkin ya? hobi, mungkin hobinya sekolah. Kita lihat nanti ya. Oke. Yang kedua, kita juga mau ngebahas soal tadi kan kalau kita bicara penyakit perut, Betul. pencernaan itu seringkali karena memang kuman-kuman tropis. Nah. Iya benar. Ada siapa Clara? Kemarin makan bubur bersih nggak? Nah itu tempatnya, dia, ya kan? emang benar-benar bukan di pinggir got, di dalam got biasanya beli. Nah itu gimana Clara? Siapa Clara? yang Ada kita undang? Dokter Dwinanda Aidina Fitrani, Yes. spesialis anak konsultan. Nah. Beliau merupakan spesialis anak, subspesialis infeksi dan penyakit tropis anak. Nah, Aduh. jadi kalau penyakit tropis itu adalah penyakit yang khusus di daerah tropis. Iya, Seperti benar. Indonesia gitu kan, itu kan kumannya beda. Oh gitu Iya, ya? kuman dengan kearifan lokal. Jadi itu kita akan bahas. Dan pasti pemirsa pengen tahu dong, pengen nanya juga nih. Betul. Wah anak saya kok suka diare misalnya gitu kan. Kalau Mungkin bingung pengen curhat sekalian ya, Iya. karena ada kejadian sejenis atau misalnya suaminya nggak pulang-pulang. nggak kayak Jangan, gitu. jangan Curcolnya Jadi, jangan kayak Iya, gitu. misalnya memang kita memang mau tahu nih anak saya kalau misalnya sering diare itu Betul. gimana Harusnya nih? gimana tipsnya, Dok, gitu Mungkin kan? jadi stunting nggak? Tinggal DM aja kemari. Kemana ke Clara? Instagramnya Halo Dokter TVRI, karena Iya. nanti pada segmen terakhir kita akan membahas secara tuntas dan akan dijawab langsung oleh dokter-dokter cantik kita. Yes betul, berarti saya ganteng sendiri hari ini ya. Waduh, beruntung Itu sekali dia, ya, Anda ya. Alhamdulillah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu. Asik. Masih tetap semangat pagi bersama Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Nah, tadi kita mau ngebahas soal bagaimana penyakit pencernaan kayak diare paling sering lah ya Betul. pada anak-anak ya.
rupanya bisa bikin stunting. Stunting, benar. Nah, makanya kenapa kita mengundang yang ngerti banget soal ini Betul. kan. Kita akan mengundang Dr. Aryani Dewi Widodo, spesialis anak, konsultan gastrohepatologi anak. Panjang Waduh. sekali gelarnya, Dok. Bisa agak lebih dipersingkat Selamat dikit pagi, nggak sih, Ger? dokter. Apa kabar? Pagi, Dokter Aryani. Aryani. Sehat, Dok. Sehat, Monggo, Dok. terima Silakan silakan. duduk ya, Dok. Yes. Ini mah dokternya bukan dokter stunting, dokter stunning Oh, kalau ini mah stunning, ya. shimmering splendid Nah. sekalian biar Kayak lengkap ya. princess ya. Princess. Dokter Aryani, apa kabar, Dok? Baik, terima kasih Selalu Dr. sehat Dika. dan ceria dan segar sekali seperti Dan ini. Diusahakan ya. Iya. Dok, kalau ngomongin soal masalah pencernaan pada anak, yang ujung-ujungnya bikin stunting, sebenarnya masalah apa sih yang sering terjadi, Dok? Nah, masalah pencernaan itu sebetulnya ada banyak ya. Jadi mulai dari pencernaan usus, mulai dari lambung, kemudian hati ya. Masalah pencernaan itu banyak sekali dan yang paling sering dialami oleh anak biasanya diare. Diare. Kemudian juga ada gangguan penyerapan karena jonjot ususnya kurang baik gitu ya. Oke. Kemudian bisa juga kalau anak-anak kuning itu biasanya juga ada gangguan-gangguan metabolisme sehingga bisa menyebabkan nutrisi tidak bisa diserap sempurna. Oh. Anak-anak kuning itu maksudnya kena hepatitis gitu ya, Dok ya? Anak hepatitis bisa Atau baru lahir? Anak baru lahir itu biasanya kuningnya beda. Jadi kuning yang pada bayi baru lahir itu tidak apa-apa, tapi ada yang namanya kolestasis. Nah, Mungkin biar lebih jelas para Iya. kita Slide-nya slide-nya kali ya, ada ya. slide-nya, Dok, mungkin, Dok. Nah, Oke, nah jadi gangguan pencernaan dan stunting. Apa sih hubungannya antara gangguan pencernaan dan stunting? Kalau nutrisi itu pasti berpengaruh terhadap tumbuh kembang seorang anak. Jadi kalau nutrisi itu kurang, maka tidak bisa diserap dengan baik dan anak menjadi tidak tumbuh dengan baik. Kadang-kadang nutrisinya cukup diberikan, bukannya kurang, tapi tadi metabolisme dan penyerapannya kurang oke sehingga nutrisinya keluar lagi. Bukannya diserap oleh tubuh dan dimanfaatkan, malah dia keluar lagi. Nah, itu yang terjadi kalau ada gangguan-gangguan pada pencernaan. Pencernaan kita itu sebetulnya ada sel-sel kecil. Nah, sel-selnya itu ada jonjot-jonjot. Si jonjot-jonjot itu adalah villi usus namanya. Nah, villi usus ini membantu supaya lapangan penyerapannya lebih besar. Bayangkan kalau usus itu panjangnya segini, flat, itu lapangan penyerapannya sekian. Tapi begitu dia ada jonjot-jonjot yang sangat banyak, maka lapangan penyerapannya menjadi sangat banyak sehingga dia bisa mengambil lebih banyak nutrisi dari makanan. nah kalau digambar, Dok, yang namanya tadi jonjot itu yang mana, Dok? Berarti yang itu, Dok, yang Jonjot-jonjot jabrik-jabrik usus, itu, Dok, ya? ya ada jonjot-jonjot usus itu beda di antara sel-sel usus. Lalu dari jonjot itu ujung-ujungnya juga ada sel-sel lagi. Nah dari sel-sel itu ada anaknya lagi yaitu namanya mikrofili. Jadi kalau jonjot usus namanya fili usus, maka di atasnya ada mikrofili. Nah Yang di kecil-kecilnya. ujungnya ada enzim pencernaan sehingga bisa mencerna makanan dan menyerap makanan dengan baik. Sebenarnya tujuannya itu, fungsi dari saluran cerna kan itu, supaya makanan yang masuk bisa Serap. Serap dengan diserap. baik. Dia pecahkan dulu jadi kecil-kecil, setelah dia pecahkan baru dia bisa diserap ke dalam tubuh. Jadi mecahnya pakai enzim tadi, Iya. Betul. kemudian diserapnya lewat si jonjot Jonjot-jonjot tadi. itu. Iya. Tapi tadi ngelihat gambar yang tadi kayak ini ya, telur mata sapi ya. Oh, jadi lapar ya. Saya kalau mikir jonjot Belum jadi kayak sarapan ingat ini kayaknya. jonjot-jonjotan yang mau dicacah. Jonjot-jonjotan. Nah, jadi kalau ada gangguan, misalnya stunting gitu ya, kita mesti lihat apakah ada faktor saluran cerna di dalamnya. Pertama, asupan makanannya kurang, jelas ya, makanannya kurang, gak bisa tumbuh. Kedua, makanannya cukup, tapi ada enteropati, artinya sel-sel ususnya tidak bisa berfungsi dan tidak bisa menyerap dengan baik. Kemudian bisa juga ada disbiosis dari mikrobiota. Mikrobiota itu adalah kuman-kuman yang secara normal ada di dalam usus, sehingga kuman itu akan membantu kita menyerap nutrisi dengan baik dan membantu metabolisme. Itu yang dibilang kuman baik itu bukan, Dok? Betul. Apa bakteri baik ya? Bakteri baik. Oh. Jadi di dalam usus itu sebetulnya ada bakteri baik, ada bakteri oportunistik. Oportunistik tuh artinya dia ngumpet. Jadi kalau bakteri baiknya banyak, polisinya banyak, maka semuanya teratur. Penjahatnya ngumpet. Oke, kalau yang probiotik itu, Dok? Nah, itu Betul, probiotik itu yang bakteri baik.
Kalau bakteri probiotiknya kurang, bakteri jahatnya mulai ngintip-ngintip nih penjahatnya. Kemudian dia mulai membuat onar, membuat masalah. Makanya namanya keseimbangan usus itu adalah bakteri baik harus 80-85%. Kalau tidak, maka si penjahat akan mulai menyerang. Tapi taunya dari mana dok dia baik apa jahat dok? Lihat SKCK apa gimana? Ada nggak Kayaknya SKCK-nya? sih, kayaknya sih ya. Nah, tahu dari Harus mana dok? dicek dulu. Maksudnya, ada jenis-jenis bakteri baik. Jadi Heeh. misalnya yang Bifidobacterium, Lactobacillus itu bakteri baik. Ada juga jamur, misalnya Saccharomyces itu juga bakteri baik. Kemudian ada bakteri-bakteri jahat, misalnya Clostridium, Oh. beberapa jenis E. coli. Nah itu yang kurang baik lah, yang Kalau cara sebaiknya tidak menjaga- banyak. Cara menjaga bakteri baik biar tetap banyak dok. Tuh kan? Pertama, makan sehat. Makan sehat itu bisa makan yang mengandung fermentasi, jadi misalnya tempe, kimchi, Yogurt gitu, yogurt? itu makanan-makanan yang mengandung bakteri baik. Atau kita makan makanan yang mengandung prebiotik, artinya makanannya si bakteri baik, yaitu serat pangan. Jadi misalnya sayur, buah, itu kalau dimakan dengan jumlah yang cukup, maka akan membuat bakteri baiknya tumbuh subur. Kalau bakteri baik tumbuh subur, maka terjadi keseimbangan. Tapi bukan berarti dalam makanan itu ada bakterinya kan dok? Kalau untuk fermentasi iya, Iya, ada ada. bakterinya, Gitu. tapi bakteri baik. Kalau untuk prebiotik serat pangan, dia makanannya si bakteri baik supaya bakteri Oke. baiknya bisa tumbuh subur. Kalau kita banyak makan junk food, yang tumbuh itu bukan bakteri yang baik, tapi bakteri Bakteri yang oportunistik tadi. Bisa Oh. Berarti sebenarnya kita tuh nggak yang sendiri-sendiri banget ya dok ya. Karena yang nemenin aja banyak bakteri. Banyak iya. Jadi jangan pernah nggak merasa boleh sendirian. down ya. Iya, iya. Kasian juga temennya kuman. Ayo dok silakan. Oke, nah tapi kira-kira sih begitu. Jadi kalau ada gangguan penyerapan, dia akan membuat malnutrisi alias gizi buruk ya. Bisa malnutrisi itu bisa gizi terlalu baik kayak obes, bisa juga gizi buruk. Tapi dua-duanya tidak baik. Nah, kemudian kalau gizinya kurang baik, tidak sehat, baik terlalu gemuk atau terlalu kurus, maka mudah menyebabkan infeksi dan nanti penyerapannya juga akan jelek. Kemudian metabolismenya terganggu dan sebagainya. Ini kok susah ya? Agak Jadi jelas tapi begini, nggak apa dok? jadi intinya adalah kalau kita menjaga suasana di dalam saluran cerna itu baik, stabil, sehat, maka bukan hanya saluran cerna yang akan sehat, tapi juga seluruh tubuh. Karena saluran cerna itu adalah kunci dari metabolisme pertama, yang kedua dia kunci nutrisi masuk, dan yang ketiga saluran cerna itu punya hubungan dengan otak. Jadi kalau saluran cernanya sehat, maka otak juga sehat. Kenapa? Karena dia punya sinyal-sinyal yang sama. Makanya ada penyakit yang sekarang diistilahkan dengan DGBI, Disorders of Gut-Brain Interaction. Itu istilah yang setelah ini akan sering kita dengar. Karena dulu namanya sakit perut fungsional, artinya nggak ada yang salah sih, tapi anak ini sakit perut terus. Nah, setelah kita tahu ternyata kalau dibetulkan suasana ususnya, distabilkan, dibuat seimbang, anak-anak mempunyai mood yang lebih baik, Oh. perilakunya lebih baik, kognitifnya lebih baik, dan bisa menangkap pelajaran dengan baik di sekolah, dan juga bisa berinteraksi dengan orang lain, sosialisasinya lebih baik. Sehingga Dok, jadi bahwa hubungan itu bukan cuma soal penyerapan nutrisinya doang, tapi memang ada Bukan. bentuk hubungan apa syaraf ya, kah di situ? jadi ada hubungan syaraf, ada hubungan hormon, dan ada hubungan-hubungan jalur lain. Tapi yang paling banyak itu serotonin. Jadi kalau di usus itu stabil, semua baik, serotoninnya bagus, di otak nanti juga reseptornya itu saling berkaitan. Oh. Makanya kalau melihat anak-anak yang kayaknya moodnya selalu jelek, ngamuk melulu, ya pertama lihat dulu udah dikasih makan apa belum, mungkin dia Iya, lapar. lapar mungkin. Yang kedua cukup tidur atau tidak. Tapi yang ketiga ini, jadi suasana saluran cerna itu harus dijaga tetap baik. Satu lagi terakhir, tadi kita sudah bahas pencernaan, ini hati. Kalau hati juga bisa sangat menyebabkan gangguan. Jadi anak-anak yang kuning-kuning namanya kolestasis ya, penyakit kuning. Nah, dia itu punya banyak gangguan juga yang bisa menyebabkan stunting. Misalnya pertama, dia jadi lemes, nggak mau makan, jadi makanannya berkurang, cepat kenyang. Kemudian yang kedua, dia energinya dipakai berlebihan karena metabolisme berlebihan. Ketiga, ternyata ada gangguan endokrin, gangguan hormon. Ternyata hormon pertumbuhannya
sangat turun pada anak-anak yang kuning karena salah satunya diproduksi di hati, jadi Iya, iya, terganggu iya. juga. Dan yang Dokter maaf nih, mau nanya dulu ya sebelum nanti kita makin ke bawah tentang yang tadi kurang nafsu makan itu dok. Kalau gimana sih cara membedakan kurang nafsu makan karena memang dia lagi nggak mood aja sama yang tadi kata dokter penyakit kuning ya. Nah, ya pada Tapi anak-anak dokter- Jangan jawab Dan- dulu. Sekali pasti ingin memotong nih sudah gatal karena sudah harus iklannya. iya, Oke. dokter boleh duduk Ya. sebentar ya dok Iya. ya, karena nanti akan dijawab oleh dokter Ya. Aryani setelah yang satu ini. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Hal Dokter Karena Sehat Itu Asik. Asik. Tadi Clara terakhir sebelum jeda kan nanya soal ini dok, anak GTM. Ya kan? Iya. GTM namanya itu nggak mau makan, Oh, gerakan nggak mau. tutup mulut. Oh gitu. Jadi- Baik, seorang bapak sangat harus paham ya Saya istilah-istilah. sudah 3 pengalamannya. Jadi tahu banget memang anak kadang nggak mau makan dok. Artinya ya mungkin lagi nggak mood apa Iya, gimana gitu bener kan. kan. Tapi kita gimana ngebedainnya kalau anak ini emang nggak mau makan karena emang lagi nggak mood aja atau ada sesuatu yang salah? Nah, memang susah ya. Jadi pertama, kalau dia nggak mau makan aja, tapi pertumbuhannya masih lumayan bagus, oh. biasanya nggak ada yang salah. Oke. Udah pasti. Tapi kalau dia disertai dengan gangguan pertumbuhan, namanya weight faltering. Jadi kadang-kadang gizinya baik, tapi pertambahan berat badannya nggak oke. Oh, Jadi misalnya tadinya gizinya oke banget, sekarang oke Oke aja. aja. Itu kita sudah mulai waspada kalau pada anak. Oh, Jadi nggak oke. boleh cuma oh iya ya, oh masih bagus nih berat badannya, dokter itu pasti akan lihat kok beratnya nggak nambah atau nambahnya cuma sedikit. Dikit. Meskipun gizinya masih baik itu sudah merupakan tanda awal. Nah itu artinya belum tentu tidak ada apa-apa, harus diinvestigasi dan dibuktikan dulu. Misalnya yang paling sering membuat berat badan tidak naik itu adalah infeksi saluran kemih. Sering tidak kelihatan. Jadi bukan berarti anaknya terus berkemih atau waktu pipis nangis-nangis, enggak selalu. Sering sekali itu silent ISK Silent, namanya. Yang kedua, penyakit kronik seperti TBC. Itu juga sering diam-diam ternyata ada. Dan ada juga masalah-masalah lain seperti masalah metabolisme. Nah, biasanya kita akan melihat mulai dari keluhan ya. Kalau anak itu nggak ada keluhan, happy-happy aja, makannya suka agak males, kita bisa evaluasi yang lain. Misalnya bosan kali sama Ya, makanannya gitu. Kemudian yang kedua, seringkali ibu-ibu itu kan tidak menggunakan gula garam waktu bikin MPASI. Iya. Pada usia tertentu, misalnya 9 bulan ke atas, anak tuh sudah mulai berkembang taste bud-nya atau Lidahnya dok ya? pengecapnya. Pengecapan. Sehingga waktu dia coba makanan tadinya dia nerimo aja. Lama-lama dia pikir, kok kalau aku icipin punya mama enak. Oh, udah mulai Kalau makanan aku ngebanding-bandingin. nggak enak, jadi dia mulai nggak mau makan Oh. makanannya sendiri. Tapi itu biasanya kalau kita tanya sama ibunya, kalau dibawa ke restoran bu, lahap banget tuh kalau dibawa ke restoran. Kok kayak anak saya? Iya ya mungkin kurang ditambahin gula garam ya Nah, mama ya di berarti rumah tolong ya. diperhatikan Iya, ya iya, gula iya. garamnya ya. Ya. Kasih ini boleh nggak dok? Kasih micin dok? Aduh, kalau bisa kita gunakan bumbu-bumbu yang sehat. Jadi misalnya sedikit gula, sedikit garam, boleh ditumis dengan bawang, jadi supaya agak wangi. Wangi. Tapi sebisa mungkin kita tidak menggunakan pewarna, pengawet, penyedap. Oh penyedap pun sebisa mungkin jangan dulu ya dok ya. Oke dok, monggo dok tadi kayaknya ada sedikit sisa Soalnya lagi tuh yang betul-betul, belum belum tersampaikan. sampai selesai nih tabelnya Iya. dokter ya. Tadi Silakan, kita slide-nya, Ira. bahas mengenai gangguan hati ya. Jadi gangguan hati itu bisa menyebabkan anak lebih malas makan karena dia kan kuning biasanya ya. Iya. Anak-anaknya kuning, kolestasis. Kemudian dia juga ada dalam keadaan hipermetabolisme sehingga penggunaan energinya itu berlebihan. Kemudian tadi ada gangguan pada hormon sehingga hormon-hormon pertumbuhannya itu terganggu karena sebagian dari hormon pertumbuhan itu sebetulnya ada di hati ternyata. Dan yang terakhir dia ada gangguan penyerapan. Kenapa? Karena kalau kuning itu berarti empedunya tidak lancar mengalir. Padahal empedu itu adalah kunci untuk penyerapan lemak. Jadi kalau empedunya terganggu, maka lemaknya tidak bisa diserap. Padahal lemak itu
kalorinya jauh lebih tinggi daripada karbohidrat dan protein. Sehingga kalau lemak tidak bisa terserap, kuruslah anak ini dan tidak bisa tumbuh dengan baik. Ditambah ada beberapa vitamin yang hanya bisa diserap dengan bantuan lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Adek. Jadi begitu si adik nggak bisa tumbuh dengan baik. Oh, tapi dok gini, kalau untuk penyakit empedu kan di dewasa banyak tuh, kayak misalnya batu, silakan dok, duduk lagi. Batu empedu gitu misalnya. Nah pada anak-anak emang bisa juga dok, ada batu empedu atau penyakit apa yang lebih ngarah ke empedu pada anak-anak? Bisa, tapi sebetulnya penyebab dari sakit kuning pada anak itu ada beberapa. Yang paling sering, terutama pada bayi, adalah atresia biliar namanya. Apa itu dok atresia? Atresia biliar artinya saluran dari empedu itu tidak terbentuk. Jadi dia tandanya adalah bayi itu biasanya lahirnya sehat. Jadi lahirnya tidak prematur, kemudian dia berat lahirnya bagus, tapi kemudian dia menjadi kuning, pelan-pelan dia kuning. Dan biasanya buang air besarnya warna putih seperti dempul, pucat. Oke. Nah itu harus hati-hati sekali karena atresia biliar itu sebetulnya bisa ditangani dengan operasi Kasai namanya, asalkan ditemukan kurang dari usia 2 bulan. Oh kalau udah lewat nggak bisa? Kalau sudah lewat, biasanya hatinya sudah mulai agak rusak sehingga belum tentu bisa dilakukan operasi dengan baik. Jalan keluarnya kalau sudah terlalu besar adalah transplantasi atau cangkok hati. Cangkok hati. Tapi itu karena memang genetika faktor utamanya dok? Nah, ada multifaktorial dan masih belum diketahui penyebab yang pasti. Tapi biasanya dia bisa terjadi progresif. Jadi awalnya masih kuning nih pupnya. Lama-lama dia menjadi putih pucat dan pucat terus, tidak pernah kuning lagi. Jadi yang paling penting untuk tenaga kesehatan juga adalah jangan sembarangan bilang, oh nggak apa-apa Bu, dijemur-jemur aja kalau dia kuning. Nah kita harus bedakan, kalau yang atresia biliar atau kolestasis itu biasanya kuningnya yang tinggi namanya bilirubin direct kalau diperiksa. Jadi itu tidak bisa disinar. Beda dengan kuning pada bayi baru lahir pada 2 minggu pertama. Itu biasanya bilirubin indirect yang tinggi. Kalau disinar bisa beres. Dok, tapi kalau gitu artinya setiap anak bayi yang kuning memang harus dicek bilirubinnya? Atau kan gini, tadi yang dokter bilang ya, kan kadang-kadang orang-orang yang punya anak gitu ya, Betul. itu begitu kuning, ya wajar namanya anak kecil Masa kuning, anak ngapain kecil? sampai cek darah gitu, kasihan. Anaknya dia udah Ditusuk, tusuk ya kan. betul. Nah segimana dok, anak itu harus, udahlah cek darahnya aja deh. Pada 2 minggu pertama itu masih namanya ikterus fisiologis, artinya 2 minggu. kuning yang normal Oke. sampai dengan 2 minggu. Lebih dari 2 minggu kadang bisa jadi dia masih oke atau extended. Tapi kalau lebih dari 2 minggu boleh kita mulai periksa-periksa. Oh, berarti Karena patokan 2 minggu. Ya, minggu. kita harus hati-hati supaya kita tidak terlambat. Begitu. oke. Yang jadi penasaran juga dok, kenapa tadi kan ada yang bilang, ada juga yang berkata ya kalau kuning dijemur aja. Emang ya kan Ya, efek dari kenapa? sinar matahari kenapa bisa bikin kuning atau bisa bikin Nah, sebaliknya? jadi gimana, begini, kalau kolestasis tadi yang namanya kuning yang karena penyakit itu biasanya yang tinggi bilirubin direct namanya. Kalau yang kuning biasa pada bayi itu bilirubin indirect yang tinggi. Iya. Kalau di sinar bilirubin indirect itu akan berubah membantu bilirubin indirect berubah menjadi bilirubin direct yang bisa dikeluarkan lewat feses dan urin. Jadi kalau bilirubin indirectnya tinggi bisa disinar. Tapi kalau dia kolestasis, bilirubin directnya yang tinggi itu dia tidak bisa dengan penyinaran. Nggak ngaruh juga ya, karena bukan Iya, dari situ ya. Dan biasanya itu disebabkan karena suatu penyakit yang harus dicari. Iya, iya, Dicari. iya. Dok, aku pengen sedikit geser dari hati ya. Karena kalau kita Wih. ngomongin penyakit hati kan memang banyak. Ada iri, dengki, itu kan penyakit hati juga sebenarnya. Tapi kalau ngomongin usus nih, kita ngomongin diare ya, yang mungkin lebih banyak kasusnya pada Iya. anak. Kan anak diare juga bahkan ada yang bilang katanya kalau anak diare itu tanda mau pinter. Nah, yang jadi masalah Siapa yang bilang kayak gitu Tuh, ya? nggak pernah denger ya? Iya. Banyak tahu, Klar. Yang bilang, oh nggak apa-apa, anak diare itu tandanya dia mau tambah pinter. Wih. Nah, itu katanya begitu dok, mitosnya begitu kan. Nah, artinya begini dok, diare seperti apa sih yang mesti kita waspadai? Dan apalagi kalau kita bicara soal stunting, apakah diare yang terlalu sering kah atau yang seperti apa? Dok? Nah, kalau tandanya mau pinter sih mau-mau aja ya. dong Anaknya ya, diare mau, mau orang pinter. tuanya mau ya. Nah, jadi gini, diare biasanya terjadi karena berbagai hal. Iya. Bisa karena infeksi, bisa karena alergi, bisa karena tadi jonjot ususnya nggak benar sehingga dia tidak bisa menyerap dengan baik. Kalau dia disebabkan karena sebetulnya apapun penyebabnya ya,
dia akan membuat nutrisi tidak bisa diserap dengan baik. Dan tentu ini lebih besar efeknya pada diare yang kronik, artinya diare yang berkepanjangan, diare terus, artinya nutrisinya tidak bisa diserap dalam waktu lama. Iya. Kalau diare akut yang cuma ya 4-5 hari, paling juga terganggu di situ, dia muntah-muntah sebentar, tapi setelah itu waktu Sembuh pemulihan lagi. dia mulai makan minum lagi. Oke. Kalau berkepanjangan hati-hati karena itu berarti anak ini kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan untuk mendapat nutrisi pada saat itu. Jadi harus dicari penyebabnya itu apa. Dok, biasanya kalau diare yang berkepanjangan tuh berapa meter? Oh enggak bukan. Berapa Maksudnya lama? berapa lama? Nah, namanya diare kronik itu lebih dari 2 minggu. Jadi setelah lebih dari 2 minggu itu betul-betul kita harus investigasi. Apalagi kalau yang sudah bertahun-tahun kan terbayang ya bahwa penyerapannya itu pasti sangat terganggu sehingga anak ini tidak bisa tumbuh dengan baik. Oke, atau gini dok, apa sih yang bikin anak itu diarenya nggak beres-beres? Apa karena memang kuman yang jahat, yang sangat amat jahat sekali atau seperti apa? Tapi tahan dulu dok ya. Dan setelah ini kita akan bahas juga sama ahlinya penyakit-penyakit yang berkuman-kumanan itu. Betul. Iya, karena kita akan juga setelah ini ya bakal mengundang dokter spesialis anak yang jagonya di bidang infeksi Infeksi tropis. tropis ya. Aduh. Jadi tetap di sini dan jangan lupa juga nih ada lagi. Jangan lupa Pertanyaannya, betul. kalau mau nanya gitu kan soal anak saya nih punya masalah dengan diare segala Pencernaan macam dan bolak-balik sebagainya tinggal DM aja ke @haldoktertvri. Jadi tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Nah, terakhir sebelum jeda Dokter Dika ya menanyakan Apa sih yang bikin anak-anak itu kok diarenya bisa lebih dari 2 minggu gitu? betul. Infeksi seperti apa? Kuman jahat kah? Atau jangan-jangan tadi ada kelainan usus kah mungkin? Betul. Apa dok biasanya? Biasanya anak itu bisa kekurangan mikronutrien. Mikronutrien itu misalnya zat besi, zinc, sehingga kualitas dari jonjot ususnya itu tidak bagus. Oke. Bisa juga enzimnya itu kurang, enzim pencernaannya itu tidak optimal. Sehingga itu namanya insufisiensi eksokrin pankreas. Jadi pankreas itu hubungannya bukan cuma sama diabetes ya, Iya, tapi insulin ya. justru 90% dari pankreas itu gunanya untuk menghasilkan enzim pencernaan. Oh, oke. Nah, pada anak-anak Indonesia saya pernah buat penelitiannya, itu kurang, enzimnya secara umum kurang. Sehingga jadi tidak optimal. Bayangkan, nutrisinya tidak bagus sehingga dia tidak tumbuh dengan baik. Kalau gizinya tidak baik, maka makin tidak bisa diserap makanannya. Makanannya tidak bisa diserap, gizinya makin buruk lagi. Muter-muter Itu aja adalah terus. seperti lingkaran Iya, benar. setan jadinya. Tapi kalau dokter boleh mungkin menyebutkan ya beberapa jenis makanan yang untuk bisa membantu meningkatkan kebutuhan akan mikronutrien tadi dok. Nah, Kira-kira kalau apa aja nih? makanan-makanan yang bagus itu sebetulnya protein hewani. Protein Ingat, hewani. pada anak-anak yang diutamakan adalah protein hewani untuk mencegah stunting. Protein hewani ya misalnya daging sapi, daging ayam, ikan, telur ya harus diutamakan. Sayur buah itu oke, tapi hanya untuk pengenalan. Jadi porsinya jangan banyak-banyak kalau untuk anak. Oke. Karena itu makanannya lebih ke arah serat yang dicari, bukan nutrisi. Oke dok, dan pastinya kalau bicara diare tadi ya, bisa jadi kuman yang Iya, sangat amat benar. jahat sekali. Pengen gitu. tahu nggak sih kalau kuman di Indonesia yang lebih banyak yang mana? gitu. Kuman dengan kearifan Biar kita lokal. data gitu kan. Kalau gitu langsung aja dok, kita panggil ya Dr. Dwinanda Aidina Fitrani, spesialis anak, konsultan infeksi dan penyakit tropis anak. Wah, Nah ini dia. selamat pagi Dokter Dina. Dokter Dina, Selamat pagi dok, datang. silakan. Silakan Iya, duduk, Dok. dokter. Duduk Iya, dulu ya. monggo Apa dok. kabarnya silakan. Dokter Dina? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya dok ya. Nah ini kita Iya, dok, penasaran dokter ya. berarti kalau gitu ahlinya kuman tropis dok. Iya kan gitu. Kuman tropis. Kayaknya seneng data atau survei kuman gitu. ya. Kuman-kuman. Sensus mungkin sensus. Banyak kenalan kumannya ya. Oh iya. Gimana dok? Semoga ya. Iya. Tapi dok, dok, tadi ngebahas dari soal diare yang banyak. Kan sering ya anak-anak kita kena diare gitu. Itu seringnya sebenarnya kuman apa sih dok yang bikin masalah dok? Sebenarnya tergantung usianya juga. Jadi misalnya usia balita paling sering tuh terkena virus. Karena memang kan balita kan belum banyak terpapar makanan kan ya, dari lahir dapatnya ASI atau susu formula.
seiring besar dia kan makannya berbagai macam dari berbagai lingkungan. Nah, kemudian bisa juga terserang bakteri atau bahkan jamur atau parasit seperti cacing. Jadi tergantung pola hidupnya, pola makannya, kebersihan lingkungannya, bagaimana. Dan usia juga ternyata ya. Iya, Iya, pasti. usia kan Iya, semakin jadi kecil, tergantung usia. virus yang lebih banyak. Tapi kan dok, berarti nggak ada hubungannya antara anak diare dengan nambah pinter dong harusnya. Sebenarnya ya, mungkin ada benernya ya. Oh iya, apa itu? Benernya. Apa dok benernya? Tapi yang nambah pinter tuh imunnya. Imunnya. Oh iya, iya, kalau cari-cari Imunnya. dapat aja sih emang. Iya, Iya, bukan iya. IQ-nya loh. Betul, Iya. jadi sistem imunnya begitu terkena infeksi, dia belajar, oh kuman ini nih nanti akan tersimpan di sel memori namanya. Oh. Begitu dia terkena lagi, jadi dia bisa jadi lebih kuat. Gitu. Tergantung Oke. memang, tergantung sistem imun masing-masing anak. Siap dok. Jadi mungkin Oke. ada benarnya. Gitu. Iya, tapi bukan pinter. Bukan berarti anaknya. pinter Iya, IQ. pelajarannya langsung Iya, cemerlang tiba-tiba banget. langsung bisa ke SMA Betul. gitu. Langsung kuliah kali ya. Oke dok, monggo dok. Ada baik. slide mungkin yang ingin Ya disampaikan? mungkin akan nyambung sedikit ya Iya, nanti dari dokter. silakan dokter Dina. Oke, saya coba jelaskan sedikit ya. Jadi memang infeksi berulang, yang berulang ya. Nggak kayak tadi dokter Arani juga jelasin kalau akut mungkin hanya sementara gitu. Tapi kalau berulang dan kronik mungkin lama-lama akan jadi stunting. Nah, jadi memang infeksi itu terjadi juga tergantung dari beberapa faktor. Dari individunya sendiri, kayak misalnya tadi usia, jenis kelamin, kemudian genetiknya bagaimana, status imunitas juga. Karena ada beberapa anak yang mungkin dengan status imun yang berbeda dengan yang lain, jadi lebih rentan infeksi. Kemudian lingkungannya tadi bagaimana ya, pola hidup bersihnya bagaimana, dia tinggalnya di mana, negara tropis, negara non tropis, seperti demikian. Kemudian dari jenis patogennya sendiri, jadi beberapa macam patogen pun juga tergantung kekuatan patogennya bagaimana. Apakah dia dengan mudah menyerang infeksi kita atau hanya tadi seperti oportunistik atau hanya koloni atau memang hanya kuman baik seperti Oke, itu. dokter pengen nanya, kalau yang jenis kelamin ini yang banyak ditemukan di Indonesia khususnya ya, gender yang mana atau jenis kelamin yang mana? Apakah bakteri ini bisa kenalan? Atau Ya kan? bakterinya lebih banyak bakteri yang laki atau bakteri yang Iya, perempuan? bener. Oh enggak ada. Sebenarnya milih, bisa milih gitu kan? Kalau infeksi sebenarnya hampir sama sebenarnya. Misalnya ini contoh untuk penyakit lain, misalnya penyakit autoimun. Nah, yang secara nggak langsung kan jadi nantinya akan lebih terserang infeksi. Misalnya autoimun lebih sering pada perempuan gitu, autoimun tertentu. Nah, autoimun sendiri kan juga dia menyerang imunitas ya. Jadi jadinya secara nggak langsung juga akan terjadinya infeksi berulang. Seperti itu mungkin maksudnya. Tapi dok ini aku juga penasaran deh, kan dokter sampai ada khusus tuh ya, subspesialis penyakit tropis. Emang kumannya tropis tuh lebih jahat apa gimana dok? Enggak, karena kita tinggal di negara tropis. Nah, penyakit tropis ini ya memang tadi seperti dokter Dika sudah jelaskan ya, hanya ada beberapa di negara tropis. Misalnya kayak negara kita Indonesia, kita banyak DBD, demam dengue, malaria, terus jenis cacing tertentu itu hanya ada di negara tropis. Tapi bukan berarti infeksi negara tropis ini nggak bisa kemana-mana. Ya, sekarang udah ada namanya travel medicine. Wow, punya paspor kumannya Iya, berarti ya, bener. bisa Punya kemana-mana ya. Jadi orang bule pun bisa terkena demam berdarah kalau dia habis jalan-jalan ke sini. Oh iya iya Ya. iya. Jadi sekarang nggak hanya terpaku di negara tertentu. Iya, bukan naik kuman airlines, Enggak bukan. tahu kemana. Nggak kearifan lokal lagi ya. Lanjut dok. Oke. Nah sedikit juga, nah tadi dokter Aryani juga jelaskan ya, saluran cerna ini kunci. Kenapa? Karena dari mulut, lambung, hati, usus nih itu merupakan sel imun kita selain organ-organ tubuh lain tentunya. Ya, usus sendiri juga kalau dijembreng gitu ya dok ya, sangat panjang gitu ternyata, bisa 9-10 meter. Dan tadi sudah dijelaskan ya, ada jonjot-jonjot, ada selain dari ususnya sendiri dia juga punya zat-zat kimia tadi seperti enzim. Nah ini fungsinya memang untuk sistem imun tubuh kita. Lanjut ya. Nah tadi gangguan barier penyebabnya macam-macam ya. Nggak hanya infeksi memang. Food aditif tadi micin mungkin yang terlalu berlebihan gitu ya. Pewarna, pengawet segala macam. Oke. Karena gini Diet. dok, ada yang bilang katanya orang makan micin nggak apa-apa, asalkan sesuai dengan porsinya. Takarannya. Itu kan ada asalkannya kan. Oh, ada asalkannya. Jadi boleh. Term and condition apply, SK berlaku. Betul, semuanya sebenarnya diperbolehkan asal sesuai aturan gitu ya. Gula garam boleh asal sesuai aturan. Oke. Terus diet yang tidak benar ya. Kemudian ada tadi infeksi ya. Nggak infeksi aja misalnya kita makan zat kimiawi yang korosif gitu, itu juga akan terganggu gitu ya. Terus obat antibiotik juga kalau diberikan tidak sesuai tempat, tidak sesuai indikasi, terlalu panjang pun akan mengganggu barier saluran cerna.
karena dia akan membunuh tadi kuman-kuman baik di tubuh kita. Berarti antibiotik yang ya dikit-dikit kan suka gitu ya dok ya kadang-kadang Iya. tuh ya. Apalagi Selesai udah. kadang-kadang gini dok, nggak ke dokter tuh. Bisa loh Bisa dapat sendiri, antibiotik iya, itu sekarang dia. ini. Langsung beli ya. Di warung ada sekarang Jadi antibiotik. yang baiknya beneran. memang antibiotik memang harus sesuai anjuran dokter. Harus banget. Betul, karena efeknya juga bahaya. Selain mengganggu kuman baik kita, bikin resistensi yang sekarang juga sangat jadi masalah global gitu ya, Ya, ya. resistensi antibiotik. Nah sekarang saya bahas khususnya infeksi ya, jadi memang penyebab infeksi di saluran cerna nih nggak cuma virus, bakteri bisa, parasit bisa, jamur bisa ya. Jadi tergantung hostnya, tergantung lingkungan, tergantung patogennya, dia akan merusak saluran cerna ya. Tadi virus pada anak paling sering rotavirus, bisa adenovirus, CMV, norovirus, hepatitis juga bisa ya. Bakteri tadi dokter Ani juga, jadi ada bakteri opportunistik. Jadi memang awalnya kita ada bakteri baik sama jahat, yang jahat sedikit seperti E. coli, salmonella. Nah dia juga hidup, tapi dia tidak ganggu kalau kita imunnya bagus. Oh jadi ada di situ sebenarnya. Ada. Tapi nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. E. Gabut coli ya? juga sebenarnya kuman di saluran cerna, dia bobo aja gitu. Bobo cantik. Bobo dia. Nah, cuma kalau keseimbangan terganggu, barrier terganggu, dia bisa bangun tadi benar, Oh, bisa oke. merusak gitu ya. Cacingan juga ya, dia memang bukan tidak di dalam tubuh ya, dari pola hidup yang tidak bersih ya, anak-anak apalagi ya bisa gampang kena cacing cacing. gitu. Tapi kalau Apalagi masih kita juga bayi masih banget, endemis Dok, ya. nih. Bayi banget gimana mereka caranya cacingan? Kan masih yang di rumah dijagain banget Ya kalau kayaknya ya. ibunya jorok bisa kan? Bisa. Kalau misalnya anaknya nggak sengaja, misalnya mainan tercemar telur cacing, mainnya di tanah, bisa aja. Apalagi anaknya udah mulai masukin. Kalau yang mulut masih ke bayi tangan. belum bisa banyak gerak, Dok. Memang jarang sih, Jarang. memang. Berarti yang lebih kepada yang udah bisa Iya. bergerak aktif ya. Dok, fakta atau mitos? Makan kelapa bikin kermian. Banyak yang bilang Cacingan, begitu. betul. Iya, pemirsa pasti denger deh. Kata Jangan kalau bikin- makan Iya, jangan makan kelapa, kelapa. nanti kermian. Saya malah baru dengar. Oh, baru denger? Waduh, kurang jauh dokter Maya. Kayaknya nggak di Salah ya. Indonesia tinggalnya ya. Iya, iya. Enggak, tapi enggak dok ya? Enggak Enggak, begitu mitos ya. Mitos ya. Mitos. Oke. Jadi intinya pola hidup yang tidak bersih ya. Oke. Terus jamur juga tadi kan. Kalau jamur nih sebenarnya juga sama ada di tubuh kita, tapi dia nggak akan nyerang kalau imun kita bagus ya, nggak ada gangguan imun. Lanjut dok. Oke, ya tadi sedikit bagaimana cara infeksi patogen menyerang infeksi saluran cerna. Dia bisa langsung ke ususnya, ngerusak barrier mukosa di usus, atau dia mengeluarkan toksin racun. Nah, dua-duanya saling berkombinasi, mengganggu penyerapan nutrisi, penyerapan air, gitu. Jadinya ya loss, lama-lama dehidrasi. Nah, dehidrasi yang berkelanjutan mengganggu fungsi organ, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi Oke. jangan sepelekan juga diare, Jangan terutama telat pada dibawa. balita. Iya, betul. Jadi kalau udah ada tanda dehidrasi, segera dibawa ke dokter, ke rumah sakit, ke IGD malah, ke gawat Kapan dok darurat. anak yang diare itu kita udah IGD aja jangan di poli kan kita bisa ke Oh, rumah iya. bisa ke poli bisa Bisa ke ke IGD. IGD. Bisa lihat dari tanda dehidrasi kurang cairan. Biasanya anaknya kehausan gitu, kok minta minum terus, atau mulai ada tanda-tanda matanya celong, cekung gitu ya. Terus misalnya pada bayi yang ubun-ubunnya masih terbuka, mulai cekung gitu. Mendelep gitu berarti dok. Iya, tapi itu kayaknya udah berat jadi. Mendelep Itu kayak gimana bahasanya? Nelson mendelep. Oke. Dan anaknya juga intake-nya jelek gitu, nggak bisa makan, minum, muntah atau diare terus. Oke. Dokter tadi kan dokter menyampaikan patogenesisnya itu yang menyebabkan patogennya itu kan ada beberapa ya, virus, bakteri, parasit. Itu kalau pada gejala klinisnya ada yang membedakan nggak? Mungkin kalau virus dia diarenya berapa hari atau kayak gimana ya jenisnya. Nah. Tapi dokter jangan jawab Iya. dulu. Oh, jangan-jangan. Nah, silakan dulu. Silakan duduk Iya. dulu. Nanti Belum dijawabnya ganteng setelah ya, ada dok, yang bakal satu lewat dipotong. ini ya. Iya nih masih ada. Masih ada. Oke, jadi pemirsa jangan lupa untuk yang ingin bertanya ya seputar tentang pencernaan pada anak ya, kalau ada gangguannya dan lain sebagainya, Ya. boleh langsung DM ke Instagramnya Halo Dokter TVRI karena kita akan kembali dan langsung menjawab pertanyaan pemirsa. Yes. Setelah yang satu ini tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Oke pemirsa, tahu nggak? Untuk menjadi sehat, kita itu cuma butuh sebenarnya 150 menit berolahraga dalam seminggu. Artinya kalau kita olahraga itu 5 kali seminggu, kita cuma butuh 30 menit doang per sesi. 30 menit kan pendek ya.
lebih singkat daripada komentar juri kontes dangdut di TV. Dan kalau kita lihat nih ya, 30 menit dari 24 jam yang kita punya, itu cuma 2%. Jakatnya 2,5%. Jadi emang sebentar banget, dikit banget gitu loh sebenarnya. Bahkan kalau misalnya emang segitu sibuknya, nggak punya 30 menit, bisa dibagi dua. 15 menit pagi, 15 menit sore gitu loh. Jangan ditawar lagi, bisa nggak dok dibagi 10 biar 3 menit 3 menit. Itu bukan dibagi, dicincang namanya kalau begitu mah. 15 menit doang gitu loh. Kalau ada orang bilang, dok maaf saya masih sibuk banget nggak punya waktu. Emang kerja macam apa yang nggak punya waktu 15 menit kali 2? Nguras Selat Sunda. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Hal Dokter karena sehat itu asik. Asik. Tadi kita lagi ngobrolin soal bagaimana sih kita membedakan gitu ya Bener. Clara ya, antara diare yang memang karena virus, karena jamur, Parasit, karena parasit, ya kan? bakteri, seperti apa? Dokter Dina, Iya. gimana bedain tuh? Mungkin nanti dokter Arani bantu ya dok. Kalau friend ya. Kalau virus. Iya, jadi memang ada beberapa ciri. Misalnya kalau virus biasanya dia lebih bau asam gitu ya, lebih cair Rani. Nah, Oke. kalau sudah mulai ada darah Darah. di feses, kemungkinan itu infeksi bakteri atau amuba. Nah, Itu darahnya seger apa gimana? seger, iya. Darah merah berarti. merah. Oke. Kalau dia keluar bersama cacing, berarti kemungkinan Jelas cacing. Jelas ada yang uget-uget gitu Mungkin kan. door prize. Iya enggak dong, nggak mungkin keluar tiket parkir juga nggak mungkin. Jadi Yang agak susah dibedakan mungkin jamur ya. Jadi memang baiknya diperiksa fesesnya. Kita bisa dengan cara memeriksa feses, bisa jadi tahu ini virus aja, bakteri aja, atau ada jamurnya. bisa nggak dok kayak lihat dari harinya? Tadi kan Clara udah ngomong Harinya. nih, oh kalau udah oh iya, seminggu baik. berarti ini pasti bakteri nih, kasih antibiotik aja deh gitu. Belum tentu. Jadi bakteri pun di hari awal bisa terjadi gitu. Sudah ada tanda keluar darah misalnya. Nggak harus lebih dari 2 minggu. Berarti nggak bisa patokan ya? Nggak bisa patokan. Tapi memang virus rata-rata maksimal 2 minggu ya dok ya. Maksimal 2 minggu. Oke dok, ada lagi dok mungkin dok yang ingin sampaikan dok silakan. Sama tadi mungkin yang cacing ya, sedikit Boleh Ya, mekanismenya, slide-nya Dr. Dina boleh? mekanisme tadi dibedain ya. Nah, kalau ini saya bahas yang cacing. Nah, agak beda dia mekanismenya. Jadi kan kalau cacing kan tertelan. Nah, dia mungkin nggak langsung nyebabin diare, tapi bikin nafsu makan turun dulu. Ada beberapa cacing yang bisa menyerap darah dari tubuh ya, menyerap nutrisi juga. Jadi saingan sama si anaknya. Jadi makanya kalau anaknya nutrisinya diambil cacing semua jadinya kok nggak naik-naik beratnya, Iya, benar. lama-lama. Nafsu makannya mungkin baik ya. Betul. Nafsu makannya tentunya akan menurun karena cacing telurnya pecah jadi cacing dewasa. Itu di dalam tubuh ya. Oke. Jadi juga bikin gangguan saluran cerna, diare, muntah ya. Terus bisa jadi bahkan cacingnya bisa jalan-jalan ke paru gitu. Oh iya? Bisa shopping juga kayaknya. Bisa jalan ke mall loh. Gitu ya. Jadi kalau nah ini makanya cacingan kadang-kadang nggak tahu gejalanya. Lama-lama lemas, lama-lama pucat. Kalau yang ini dok kan ada yang Terus bilang ya ada, jadinya stunting gitu. kalau yang bilang perutnya buncit. Iya Nah, gitu, itu. lama-lama perutnya buncit gitu. Karena Dikiranya cacingan nggak itu ya? apa-apa. Iya. Isinya bisa jadi cacing dewasa yang Cacing hidup di dewasa. dalam tubuh anak. Nah, Kalau- karena itulah makanya menyebabkan stunting ini ya dok. ya, cacing karena penyerapannya dewasanya tuh diambil nyerap oleh si nutrisi, cacing. betul. Tapi gini dok, berapa lama cacing itu harus mengendap banget, ngendon gitu di Dia perut anak bisa sampai, hidup berbulan-bulan gitu. Nah, sampai bikin stunting tuh berapa Iya. lama? Sebenarnya tergantung penyerapan nutrisinya sama jumlah cacingnya. Oh, oke. Dia bisa 3 bulan sampai 6 bulan di tubuh kita. Jadi Kalau jangan nggak di- sepelekan cacingan juga pemirsa. Betul, Iya, makanya iya. pemerintah juga udah ada program pemberian obat cacing berkala. Iya. Jangan ketinggalan ya. Nah, Itu itu jangan pesan sampai paling pentingnya ya. cuman gara-gara cacingan kita Ya. punya generasi anak-anak stunting semua. Iya. Betul, asetnya, Betul. aset negara. Aset negara. Oke, kita kayaknya harus tiap ada Terakhir lagi? ya, Oh, sedikit terakhir, lagi. oke. Justru ini yang penting. Oh iya. Ya. Nah, abis stunting kurang nutrisi, sistem imun tentu terganggu kan. Nutrisi kan sangat penting untuk membentuk sistem imun. Betul. Ya, meningkatkan risiko penyakit, salah satunya infeksi. Dengan infeksi jadinya makin malas makan kan anak-anak yang infeksi, makin kurus, gitu aja muter-muter Muter, jadinya. Sampai akhirnya stunting beneran gitu kan. Jadi saling
Berhubungan kayak lingkaran gitu dengan setan, lingkaran setan. stunting dan Shaitan. infeksi. Circle of Shaitan. Jangan lupa pencegahannya tadi ya, Ya. nutrisi seimbang, perilaku hidup bersih sehat, olahraga. olahraga, istirahat cukup, lingkungan yang bersih, dan jangan lupa vaksinasi. Vaksinasi nih yang Vaksinasi. paling penting. Oke, Dokter Dina, Dok, monggo dok, baik. ini Terima kita sudah kasih. dari dadahin katanya IG-nya udah ngantri banget nih. Udah ngantri banget nih hari ini. Kita langsung aja kali ya. Langsung aja kita deh, ya. Instagramnya ada siapa aja Pertanyaan nih Clara? pertama, siapa nih? Ini dia. Dari coretan cerita Naikifa. Naikifa. Anak saya usia 3,5 tahun dok, tapi beratnya masih di 10,1 kg, tingginya 99 cm bulan Oktober kemarin. Penyintas atresia Ani. pakai sufor tinggi protein, dia sembelit. Makan protein hewani susah sekali, anaknya nggak mau, lebih pilih karbo katanya. Senang nasi Lahir normal, lahir BB 3.580 gram, 49 cm dok. Untuk mengejarnya gimana ya dok Lengkap ya? sekali. Dokter Arini dok. Baik. Gimana dok? Iya, nah saya kebayang ya, ini anak ini lahir sebetulnya berat badannya bagus banget, Iya. dia panjang badannya juga bagus. Betul. Tapi kemudian dia punya masalah atresia ani. Jadi berarti pasti dia udah melewati operasi-operasi yang mungkin bisa mengganggu lah proses tumbuh kembangnya. Nah Iya. sekarang tinggal selera ya. Berarti sekarang untuk memastikan anak ini cukup protein, maka orang tuanya harus pintar-pintar. Caranya bagaimana? Contohnya, misalnya kita masukkan protein hewani itu ke dalam karbonya, misalnya perkedel gitu ya. Perkedel itu kan bisa diisi sayur, bisa juga diberikan daging giling di dalamnya. Jadi sekalian masuk. Sushi Kemudian juga bisa sushi dok. sushi juga bisa. Iya, katanya sushi saya malu. Asal Lapar matang ya? ya. Iya. Kalau untuk anak-anak harus matang ya. Oh iya, Harus matang. matang, Oh, harus berarti matang. yang fried sushi. Boleh dipanasin. Jadi Nah, lapar nih. Kemudian yang kedua, dia tinggi badan sih sebetulnya sepertinya cukup baik ya. Tapi memang berat badannya kurang. Ingat, saat ini tinggi badannya baik, tapi berat badan itu seperti tanaman. Anak-anak tuh seperti tanaman. Jadi kalau kita mau dia tumbuh tinggi, berat badannya harus dibantu supaya seperti memberi pupuk supaya dia Oke. nanti naik ke atas. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk memastikan jadwal makan. Kadang-kadang kita merasa dia makannya cukup, tapi ternyata setelah dijumlah-jumlah kurang. Jadi kalau memang ada potensi gangguan seperti ini harus dikonsultasikan ke dokternya atau ke tenaga medis terdekat supaya bisa diperhatikan betul jumlah asupan yang masuk. Berarti Oke. lebih ke kreativitas ibunya ya, Ibunya, harus iya. lebih gimana caranya agar anaknya tetap mau makan, kebutuhan protein hewaninya juga bisa tercukupi. Iya, Gitu ya. gitu jadi ya ibu coretan ya. Coretan namanya. Naikifa, Iya. Naikifa. Oh, Naikifa. Kita lanjut kali Lanjut, ya. next IG. Lanjut pertanyaan kedua. Kita Iya. lihat dari, Dari siapa? mana kedua? Riri. Selamat pagi dok, izin menyimak Pagi. sekaligus bertanya. Saya punya keponakan umurnya 3 tahun, akan tetapi tidak mau makan nasi sama sekali dari lahir sampai 3 tahun. Hanya mengonsumsi susu saja. Pertanyaan saya dok, kan si anak itu tidak makan kalori. Hah? Oke, nggak Tidak apa-apa, makan terus, ya. Apa efek sampingnya? Apakah ada peluang terkena penyakit? Untuk bebek sih stabil dan gemuk dok, kelihatan sehat dok. Tapi ya gitu Ya, deh nggak mau jadi makan. gini dok, karena kan ini orang Indonesia ya, Iya. kayaknya kalau nggak makan nasi kan nggak makan. Betul. gitu. Nah gimana? Makan mie aja harus pakai nasi. gitu. makan pizza aja pakai nasi kadang-kadang. Pasta nasi. Nah gimana dok, kita bisa meyakinkan Ibu Riri gitu, tentang nasi. Oke, nanti kita jawab sama-sama ya Dokter Dina ya. Jadi jangan lupa seperti Dokter Dika bilang barusan bahwa yang namanya karbohidrat tuh bukan hanya nasi. Jadi zat nutrisi itu kan ada karbohidrat, protein dan lemak yang utama. Nah untuk karbohidrat itu bisa nasi, kentang, jagung, ubi ya. Sagu kalau perlu, jadi itu semuanya adalah karbohidrat. Jadi nggak ada masalah kalau dia tidak makan nasi. Nah tapi jangan lupa proteinnya. Iya. Harus makan protein hewani dan jangan lupa lemaknya juga tadi. Iya, Oke, karena jadi- memang anak-anak ini lebih membutuhkan lemak ya dok ya. Iya, daripada kita maksudnya. protein. Iya daripada kita dok. Kita bisa sumbang. Walaupun kita yang lebih pengen ya doyan Iya, gitu tapi ya. lemaknya juga mesti yang sehat ya, jangan dikasih Nah. jeroan anak-anak gitu ya. Iya. Dok, ini sebenarnya IG masih banyak banget nih, cuma karena waktu ya kita mungkin sayang banget harus ya. sudahin nih soal Instagramnya dan mungkin kesimpulan untuk hari ini Clara ya, Betul. intinya kalau kita punya anak bolak-balik diare, dikit-dikit diare, jangan disepelekan. Disepelekan. Karena jangan-jangan gara-gara masalah itu atau tadi ada juga masalah di liver segala macam, itu bisa membawa anak kita kepada jurang stunting. Kenapa Aduh. kenapa ada jurangnya? Terpikir seperti itu Dia ya. mendramatisir ya. Iya, dan tadi bicara stunting, nitip nih sponsor, jangan sampai lupa sering-sering main ke posyandu. Nah, Ya, itu. supaya bisa kita monitor. Dicek berkala, betul Betul. sekali. Karena memang kita PR-nya itu harus create
stunning generation ya, bukan stunting generation. Iya. Jadi terima kasih banyak nih Dokter Dr. Aryani, Dr. Dina, dan penjelasannya juga luar biasa dan juga pemirsa di rumah yang sudah menonton kami. Iya. Jangan lupa tetap saksikan Halo Dokter hanya Iya. di TVRI, dan kalau ketinggalan bisa Nah nonton itu di dia, mana nih? dan kalau ketinggalan tinggal lihat aja di YouTube kita di TVRI Nasional ya. Jadi tetap saksikan Halo Dokter karena sehat itu. Asik. Dadah.